Apa? Pencinta siapa? WSC? WSC Merkuroy. Ada lagi nanti Merkuroy lagi, jadi belum bikin kontennya. Karena lagi di Semarang ya. Tapi kemarin hasil labnya keluar lagi. Jadi dia positif steroid, positif Merkuroy. Ya. Kenapa? Terus Doti bakalan diserang sama kayak begitu-begitu, Doti nyerang nggak bakalan. Doti nggak cari makan dari begituan. Doti nggak sama sekali nggak butuh validasi. Kalian suka nggak suka Bu Doti. Itu dokter orangnya. Mulai tuh suami ngurusin suami itu mah bujur, aduh nepos, gak usah ngurusin urusan pribadi. Kalian tuh kalau sudah nggak ada bahan yang kena pribadi, iya kan, mandulita, bopeng, jereng, semua itu. Hah? Kenapa kehabisan bahan ya? Nih Suneo bilangnya belinya nggak di akun official. Ini buktinya depan mata. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Rumahnya di Tangerang, Doktif, alamatnya. Tuh, Samira Tangerang. Makanya kamu di PN Tangerang. Mau dibantah apa? Mau dibantah apa? Iya. Bisa nggak dibantah? Ayo pemuja-pemujanya. Ayo si Mona Lisa, si Doang, hah? Ayo pemuja-pemuja bujer, info banget. Ya, masa seng, podcasting, itu bajer-bajernya si Suneo. Ayo dong, bikin dong konten lagi nih. Oh iya, ternyata belinya di official store. Terus korban-korbannya yang beli di official store gimana? Yang jadi saksi yang lain gimana? Kan saksinya nggak cuma dokter, saksinya banyak. Belinya di sini pada saat lu live, Suneo. Terus gimana ngebelainya? Hah? Ayo, lawyernya agak lebih ini yuk, menggalinya lebih dalam gitu yuk. Jadi jangan gampang banget mitosnya. Kok kayaknya Dotif itu kayaknya malah jadi gini, kayaknya nggak perlu sekolah lama-lama ada untuk jadi sarjana hukum. Kalau ngelawannya kayak gini, ya kan? Gampang banget mitosnya. Pites. Teng bisa diem nggak Teng? Ya pegang Hans, betul. Bahkan itu yang egonya itu Hans itu guys, itu Hans. Cuman dia kalau di hadapan penyidik kayak ayam, kayak monyet kesiram air. Ya, jadi kayaknya ini Hans juga harus dimasukin nih, kayak harus dikandangin nih. Ya, cuman dia yang lari-lari kenapa? Karena dia menyelamatkan akun dari terdakwa DRL. Tugasnya dia adalah menyelamatkan akun dari DRL. Ntar ditunjukin sebentar. Bentar ya, nih. Ntar ya pas live next ya, ditunjukin. Siapa itu Hans Pranata? Jadi Hans Pranata adalah perusahaan ya. Kan kalian inget nggak DRL itu menjual akunnya. Jadi pada saat akunnya akan disita oleh penyidik, dia bicara bahwa akunnya sudah dijual. Jadi akun dari TikTok dia, YouTube dia, Igoi dia itu sudah dijual. Kenapa terdakwa DRL dijual? BU ya, kok dijual sih akunnya? Saking manipulatifnya guys, dia bilang sudah dijual. Ya, jadi saya sudah menjual ke PT Layar Tancap. Enggak sih guys, bercanda. Namanya PT Raja, lupa itu juga. Dunia Raja Layar apa ya? Duta Raja Layar apa gitu PT-nya, lupa Doktif. Ya, lupa namanya Duta Raja Layar apa gitu. Dijual sama dia. Nah, terus tahu nggak direkturnya siapa? Nggak tahu. Direktur dari PT yang nerima penjualannya situ. Tahu nggak PT-nya siapa? Direkturnya Hans Pranata guys. Jadi direkturnya tuh babunya dia sendiri. Liciknya kayak apa coba? Manipulatifnya kayak apa coba? Hah? Nah itulah seorang terdakwa DRL. Langsung harusnya kepanasan. Akunnya dijual ke babunya sendiri. Untuk apa? Untuk nutupin guys. Makanya TPPU kena itu dia. Berusaha untuk menutupi jejaknya dia dengan merubah akta notaris perusahaan itu. Jadi akunnya dijual, direkturnya si Hansnya sendiri. Si Hans itu jadi direktur perusahaan yang dimana akun Suneo dijual. Make sense nggak guys? Make sense nggak?
Itu yang Doktif lawan itu adalah DRL yang liciknya, manipulatifnya tuh luar biasa. Saking apa, menghindari tuh penyitaan akun. Nggak bisa ya terdakwa DRL, akun lu tuh pasti disita. Itu si Hans mau lari kemana? Mau lari kemana sih Hans? Mana dia? Hah? Mau lari kemana? Ke Palembang? Kemana? DPO? Kan DPO loh. Hah? DPO juga Hans ya, mau ya? Bener-bener licik guys, udah licik yang minta ampun. Kenapa DRL nggak ditemanin Bang Hotman? Bang Hotman nggak mau reputasinya jatuh. Bang Hotman tahu karakter DRL tuh kayak apa, salahnya DRL kayak apa. Bang Hotman tahu terang benderang. Ya asal kalian tahu pada saat Doktif nyebut bahwa PhD-nya dia beli, ya Doktif bilang, Richard, itu PhD kamu beli, ya. Nah, si Richard ini berusaha menghubungi Bang Hotman untuk somasi ke Doktif. Tapi Bang Hotman cross check, Dok, apakah betul PhD-nya Richard itu beli? Iya Bang, emang beli dia PhD-nya. Yuk nanti kapan-kapan kita ke Hawaii. Yuk Doktif bayarin deh first class. Yuk kita jalan-jalan ke Hawaii Bang. Ya, PhD-nya dia beli. Oh gitu ya Dok ya, jadi beli ya. Nggak jadi dia guys. Bang Hotman itu kalau sudah tahu salah ya, nggak akan mungkin mau belain. Rusak reputasinya. Apalagi karakternya dari terdakwa DRL. Aduh nggak deh, mending nggak deh gitu. Jadi nggak mau, Bang Hotman nggak mau belain. Makanya Bang Hotman bilang, gua kehilangan duit banyak nih gara-gara lu gitu. Karena di Bang Hotman ditawarkan uang banyak untuk ngebela si terdakwa DRL, tapi Bang Hotman tetap tegak lurus. Jadi Bang Hotman tetap bilang, enggak, ini mah nggak mau, ini mah udah jelas salah. Mau dibela gimana? Karena orangnya nggak mau ngaku salah guys. Manipulatifnya luar biasa. Bahkan hakim kemarin bilang bahwa jangan ada yang menghubungi kita panitera, karena hakimnya jengah. Ya, hakimnya dihubungi oleh orang-orang terdekat dari terdakwa DRL, dugaannya begitu. Sampai hakim bicara seperti itu di pengadilan guys. Jangan ada ya yang berusaha untuk mendekati hakim, panitera, atau orang siapapun yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Gitu. Kenapa? Karena ada usaha begitu dari terdakwa DRL seperti itu. Makanya Doktif kan, aduh kalau nggak kalian yang kawal, kalau tanpa pengawalan dari masyarakat, korban, nggak akan mungkin sampai detik ini terdakwa DRL itu ditahan guys, nggak akan mungkin. Cuman berhubung karena Doktif itu yang bawel, nggak bisa disuruh tutup mulut, ya kan, udah berusaha disuap sana sini, ya kan, Doktif tetap nolak sampai di angka tertinggi di 50 miliar, Doktif tetap nolak, ya. Akhirnya dia berusaha memasukkan ke orang-orang lain yang dianggap bisa untuk mengurangi hukuman dia atau melakukan tahanan kota, ya. Salah satunya apa? Hakim. Karena yang untuk tahanan kota itu keputusannya ada di hakim. Ya, Doktif harap hakim nggak masuk angin, tetap tegak lurus dan tidak memberikan keringanan berupa tahanan kota. Kenapa? Karena sakit yang dia diderita itu bohong. Ya, itu bohong. Dia bilang dia sakit lambung, dia GERD, dia menggigil pada saat pemeriksaan penyidik, ternyata dia bohong. Gitu. Seorang Nikita Mirzani yang ada pengapuran di leher, ya, sampai detik ini tidak ada yang namanya penahanan. Bahkan pada saat dulu juga tidak ada penahanan kota. Kenapa kok seorang terdakwa DRL ada pengecualian, ada keistimewaan? Nggak bisa dong, harusnya sama. Nggak bisa juga. BPOM dilaporkan. Waduh, Doktif nggak tahu soal itu. Doktif nggak tahu kalau soal itu saya. Ya, Semarang mataharinya, iya panas banget guys. Tadi Doktif jam 11, tapi kalau sama Jakarta kayaknya kurang lebih 11-12 sih. Kalau sama Jakarta sama panasnya, ya. Iya, persaingan bisnis nih loh. Iya, persaingan bisnis. Jadi memang Doktif itu menghancurkan usaha penipuan stiker yang dilakukan oleh Godeskin by Athena. Emang, Doktif hancurin. Betul. Iya. Kurang apa? Emang Doktif akuin persaingan bisnis karena dia jualan stiker. Nih, yang punya ini jualan stiker, ya.
Terus dia jual yang namanya mini stem cell. Padahal itu cuma sekretom. Yang modelnya cuma di bawah 1 juta, dicas 15 juta. Iya emang udah dihancurin. Karena menjelekkan nama dokter. Karena kelakuan satu dokter rusak nama semua dokter. Iya emang iya sih persaingan bisnis. Dotif hancurin penjual Merkuroy, Dotif hancurkan usaha pedagang nakal. Emang iya, pinter deh kalian. Emang pinter. Dotif emang menghancurkan bisnis orang yang nakal, yang jahara, yang kayak gini nih, Godeskin by Athena. Ya dia nipu mini stem cell-nya. Kok nggak dilaporin sih LP? Kok udah jelas. Godeskin by Athena. Ya itu punyanya siapa? Klinik Athena. Ya itu melakukan penipuan guys. Mini stem cell itu bukan stem cell tapi itu sekretom. Tapi dia jual dengan nama mini stem cell. Seolah-olah stem cell dengan jumlah kecil itu nipu. Emang. Terus dibongkar kedoknya. Panas ya. Persaingan bisnis ya. Panas ya. Aduh, lucu banget lah. Janet jenazah, Dotif nggak tahu lagi Janet jenazah gimana kabar itu, Tang? Nggak penting. Nggak tahu lah. Nggak penting. Dia bilang nih Reiki stem cell, dia bilang masa Reiki stem cell, dia bilang dari distributor sudah ada stikernya. Itu Janet jenazah itu. Tuh. Dia bilang begitu guys, sampai sekarang dia nggak bisa menjelaskan. Oh iya ternyata saya bodoh, ternyata saya tulul pada saat ngomong gitu, ngebelain si Suneo sampai sebegitunya. Ya dia bilang dari distributornya itu sudah ada stikernya. Itu bohong banget. Jenazah itu sejak kapan dia tempelin sendiri. Nih Suneo itu tukang stiker, duta manipulator, duta penipu, apalagi ya lagi. hah Duta apa lagi? Teng ini gula, Teng. Masa sih? Oh kebalik dia maksudnya buat aku. Nggak mau. Udah. Kalau buat yang pasiennya adoptif, kalian tanya aja di situ, satpamnya tahu kok pindah kemana. Ya. Dok kapan jadi saksi? Dokter nggak tahu, kemungkinan di pertengahan Juli kali ya. Karena minggu depan guys, hari Kamis minggu depan itu jawaban eksepsi dari jaksa. Jadi jaksa akan membantah eksepsi dari terdakwa DRL. Gitu. Thank you sama-sama. Cepet banget ini jalannya ini. Thank you Habib bro. Duta wig. Tapi dia wignya koleksinya berapa ya? Dianya nggak banyak sih koleksinya. Dia wignya berapa ya? Afrizal cerita ya. Ada 6 apa kalau nggak salah. Sekarang logikanya gini. Jawab ya guys ya, jawab deh. Yang jawabannya nanti Dotif ciduk buat dapetin sunscreen ya. Kalian jawab ya, siap-siap ya. Sekarang gini. Ada wartawan yang nanya. Dok, gimana pendapat dokter? Dokter bilang kalau dokter tuh pakai wig. Gimana? Jawabannya dia gini, nggak penting, ya kan? Toh pakai wig atau enggak, beras nggak naik, ya kan? Apa minyak apa dia bilang bla bla, nggak ada hubungan. Itu adalah cara dia untuk menutupi guys penipuan yang dia lakukan. Itu menurut dokter itu penting banget. Kenapa kok penting banget? Dia jualan serum penumbuh rambut, ya. Penjual serum penumbuh rambut pakai wig, artinya dia nipu atau jujur? Coba jawab deh, coba kalian jawab, nipu atau jujur? Nah, coba nanti begitu udah kan? Coba jawab dulu, nanti udah diciduk. Nipu atau jujur? Ayo, dia jualan serum penumbuh rambut tapi dia pakai wig. Tuh kan, nah itu namanya nipu. Itu nggak ada urusan sama beras. Nah, memang nggak ada urusannya sama harga beras, harga ini. Tapi nunjukin lu itu nipu, terdakwa DRL itu intinya itu lu nipu. Gua pikir masyarakat Indonesia itu tulul kah? Setulul itu kamu giring framing seperti itu, hah? Kamu itu pinter banget bicara guys. Terdakwa DRL tuh, bentar Dokter ini dulu, screenshot dulu ini nih ya. Apa namanya itu, ciduk ya sebentar ya.
Mana? Jujur dia takut untuk nipu. Nggak, tadi kan dokter kan janji nanti yang jawabnya kayak gitu nanti dokter ciduk gitu ya. Sebentar ya, bentar ya. Sebentar, dokter mau ambil ini sebentar ya. Yuk. Nah. Mana ini? Tuh. Sebentar ya. Tapi harus follow kalian, harus follow dulu. Tuh. Sebentar nih dokter foto ya, namanya Larut Malam. Ini siapa ini? Udah follow kan? Larut Malam udah follow belum? Dah. Udah ya. Larut Malam kamu ke Ciduk dapat sunscreen. Tuh, Larut Malam Ciduk dapat sunscreen ya. Udah guys. Oke. Tuh, dia sangat nipu tuh Habibro. Nah, iya itu. Jadi kadang-kadang guys, dokter yang dokter hadepin itu sebenarnya bukan dokter. Yang dokter hadepin ini apa lulusan paket C. Kok arahnya kok dia bilang nggak penting? Loh, itu penting. Kok bisa kamu bilang nggak penting? Dengan kamu menunjukkan bahwa kamu menggunakan wig, berarti memang kamu itu nipu. Kamu tuh doyan banget nipu masyarakat dengan produk kamu. Itu yang ingin dokter buktikan ke masyarakat. Bukan malah dibilang dokter nyerang personal. Kenapa? Karena dia botak tuh personal. Enggak, temannya dokter banyak kok yang botak, nggak ada masalah. Nggak pernah. Dokter nggak pernah nyerang personal orang. Ngapain? Suneo tuh bukan dokter ngatain personal orang, sifat. Kalau ternyata memang ada kemiripan, ya itu sesuatu yang kebetulan, ya kan? Tapi bukan itu intinya. Kok dia iya tuh kayak mirip kayak Suneo? Ya itu hanya pandangan orang mirip sama Suneo. Ya, kalau dokter berarti bilang ya udah dokter itu Doraemon, punya kantong ajaib. Ya, semuanya dokter tahu. Ya kan, semuanya dokter bisa tahu. Bahkan cangcutnya mungkin Suneo juga sampai tahu gitu loh. Saking sebegitunya. Gitu loh. Dokter itu bisa tahu karena punya kantong Doraemon. Ya, kalau ternyata dokter mirip sama Doraemon itu persepsi orang. Terus dokter merasa terbuli nggak dokter dikatain Doraemon? Enggak. Dokter nggak merasa terbuli dengan dikatain Doraemon. Gitu loh. Lah kalau Suneo kan terdakwa DRL ya merasa terbuli dengan Suneo, kan sifat lo emang persis kayak Suneo, sombong, suka pamer, flexing. Emang kamu punya teman? Ya, kamu kan gak pernah punya teman. Bahkan di circle kamu bilang kalau kamu gak punya teman. Itu circle kamu, cuma dokter gak mau ngomongin siapa orangnya. Ya, kamu tuh gak punya teman terdakwa DRL karena kamu sombong. Persis banget kayak kelakuannya Suneo. Itu karakter. Dibilang apa? Oh, dibilang menyerang personal, dibilang persaingan bisnis. Persaingan bisnis orang-orang menipu. Namanya nipu ya dihancurin lah, dipites-pites lah. Masa dibiarin orang nipu masyarakat ratusan miliar dibiarin? Ya nggak mau lah. Gitu. DRL berteman sama ya itu udah jangan dipancing-pancing lah. Udah jangan dipancing-pancing, udah itu udah cukup itu cluenya. Kamu malah nulis kayak begitu. Ya, udahlah pokoknya itulah ya, circle-nya di situ. Tuh kan, kalau nggak dibongkar makin licik. Iya benar, makin licik. Jadi kenapa beli bukan di toko resmi? Oh, ini bukan di toko resmi ya? Pertanyaan kamu tuh lihat dulu ini. Kok percaya sih sama omongannya Sunil? Terus ini toko resmi apa bukan? Guys, tadi ada yang nanya kenapa bukan beli di toko resmi. Tolong dong jawab, ini toko resmi bukan guys? Tolong dong jawab, ini resmi bukan? Ini toko resmi bukan? Noera aman ya, pasti aman dong sayang. Itu resmi, kalian tuh sebelum jawab ngoceh dulu, cek dulu Godeskin Beatena. Jadi kalau dia live tuh di 2 akun, salah satunya akun ini. Ini kalau di toko Oyen. Ya, jadi ada 2. Kalian cek dulu sebelum ngoceh. Coba. Nanti dokter ciduk lagi, coba akun resmi apa bukan? Cek dulu. Jadi ciduk lagi sunscreen. Ini akun resmi apa bukan? Orang tua juga tahu itu resmi. Jadi ciduk lagi ya sunscreen tuh. Jadi ciduk lagi sunscreen. Yuk tulis resmi apa bukan nih Godeskin Beatena. Kalian cek ini toko Oyen. Tokonya siapa? Pengirimannya dari Palembang, Athena Palembang. Nggak beli di toko resmi. Jadi kalau kalian tuh masih percaya aja sama mulutnya Suneo, mulut cocotnya Suneo tuh masih percaya. Nih, penggiringan framing dia masih kalian percaya? Masih.
dibantah sebegitu mudahnya. Ini dibilang, ayo kita siap ya, kita iniin ya, kita ini udah baca ya, tuh baca ya, tuh, oke. Mau ngomong apa? Terdakwa DRL nih, Godeskin Beatena dibilang nggak resmi. Oh, kok persaingan bisnis, artinya penipuan bisnis. Iya, berarti persaingan bisnis dia penipuan, benar tuh, Renang jawab. Ya persaingan bisnis dia penipuan bisnis. Nah benar, yuk udah. Oke. Satu ini. Nggak mau, nggak kenyang banget, nggak bisa? bisa. Siap-siap ya. Kita minum ada ini bonus dulu ya. Ntar detektif harus merem ini guys, nggak bisa ini, nggak boleh ini. Aduh, ini gimana cepet banget sih. Ini kok ditekan-tekan susah banget. Aduh. Ini apa ini? Pengguna baru kemarin. Ini siapa ini? Follow ya, follow akunnya Doktif ya. Yang tadi larut malam belum follow loh. Yang larut malam belum follow akunnya Doktif. Tuh. Pengguna baru kemarin. Oke. Dapat ya sunscreen ya dari Doktif ya, terus nih. Jadi kalian itu jangan gampang percaya sama framingannya, giringan opininya dia. Dia sekarang lagi bersatu bersama bujur-bujur Hans. Ya, tuh. Ini apa ini? Buka mata kalian ini. Ini dibilang nggak resmi tokonya ini. Nggak resmi tokonya ini. Hah? Ya Allah, terdakwa DRL ini nggak resmi ya, terdakwa DRL ya. Jadi ciduk lagi ya. Kemarin ketemu nepos dekil banget mukanya, sangat. Oke. Mana ini? Ini formulator vs manipulator tuh anti mafia, iya kan? Nah, ini lihat ini bisa-bisanya dibilang bukan akun resmi gitu. Ntar nanti ciduk lagi ya, sebentar ya, ambil lagi ya. Ini apa sih nih? Nih, Dias FTR. Ya kamu nggak follow akunnya Doktif. Follow akunnya Doktif atuh Dias. Follow, kalau kalian nggak follow nggak dapet ya. Nanti pilih lagi ya, harus follow. Harus follow akunnya Doktif dulu. Follow akunnya Doktif dulu. Nah ini ada nih, Wahyusar, sebentar ya. Wahyusar. Dah. Wahyusar keciduk dapat sunscreen resmi. Tuh Raskeria tuh tanya tuh resmi Dok, aku dulu ini konsumennya, ini Doktif cek ya. Tuh udah follow juga. Ini gimana sih ini ceritanya ini? Aduh. Kok buruk ya sebenarnya? Apanya? Raskeria ini loh mau difoto, nanti kan dikasih ke anak-anak buat dikirim. Kalian harus follow akun Amira dan kenapa sih ini? Tong bisa minta tolong fotoin nggak? Kok nggak bisa ini? Buruk loh, buruk ini. Sini. Minta tolong difotoin tek gitu. Ini loh Raskeria ini loh. Foto di mana? Di sini pakai handphone itu. Oh, buruk iya. ini. Bisa kalau di video Kak, apa namanya di live nih? Enggak usah gini aja. Mana asli ini? Udah. Banyak asli. Tahu.